Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ise kabar taka, buen, alhamdulillah. Saya Yaleswati SPDMM, Kepala SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara, berpartisipasi pada Anugerah GTK 2025, kategori GTK Transformatif. Saya akan berbagi praktek baik dengan judul Strategi Kepala Sekolah dalam Mendorong Kepedulian Kolektif dan Transparansi melalui Bantuan Dana Komite. Program ini saya beri nama 5.000 Bantu Bersama. Kepemimpinan yang efektif harus mampu menciptakan ekosistem sekolah yang inklusif dan peduli. Kami menyadari bahwa kesulitan ekonomi keluarga adalah faktor non-akademik yang dapat menghambat prestasi murid. Oleh karena itu, SMP Negeri 5 PPU harus bertindak sebagai jaring pengaman sosial melalui program 5.000 Bantu Bersama. Adalah program dana sosial kolektif yang dikelola bersama komite sekolah dan didasari pada prinsip kepedulian dan transparansi mutlak. Situasi di SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara, walaupun rata-rata kondisi ekonomi orang tua murid berada di posisi kelas menengah ke atas, kami menemukan adanya kebutuhan mendasar yang tinggi. Hasil identifikasi menunjukkan 15% murid sering tidak membawa uang saku, menggunakan seragam atau sepatu yang rusak, atau tidak memiliki alat tulis yang memadai. Ini berdampak pada motivasi dan rasa malu mereka. Di sisi lain, dana BOS tidak fleksibel untuk bantuan sosial yang sifatnya cepat dan insidental. Program 5.000 Bantu Bersama juga sebagai implementasi SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara sebagai sekolah ramah anak berdasarkan keputusan Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ketua Komite Angkatan Bapak Haji Tohar dan beberapa orang tua murid prihatin dan menginisiasi ide pengumpulan dana sebesar Rp5.000 setiap bulannya sebagai wujud gotong royong SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Inisiatif ini adalah peluang emas yang perlu juga diintegrasikan ke dalam visi sekolah ramah anak. Ada 4 tantangan utama yang dihadapkan dalam penerapan program 5. 1. Isu keberlanjutan dan partisipasi. Dana Rp5.000 per bulan harus dipastikan dikumpulkan secara sukarela, bukan paksaan atau pungutan wajib. Diperlukan strategi komunikasi yang kuat. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Dana dikelola di luar mekanisme sekolah sehingga rentan terhadap prasangka negatif. Kepala sekolah harus mampu membangun sistem akuntabilitas ganda yang terbuka. 3. Objektivitas sasaran. Menentukan kriteria penerima bantuan harus objektif, berdasarkan data dan menghindari kecemburuan sosial. 4. Keberlanjutan program. Program harus tetap efektif dan berjalan meskipun terjadi pergantian pengurus komite. Kepala sekolah mengambil 4 langkah strategis dalam penerapan program 5.000 Bantu Bersama. Pertama, pembentukan payung hukum dan tim pelaksana. Kepala sekolah menerbitkan SK resmi untuk melembagakan program 5. Dilakukan MOU, kolaborasi dengan komite. Komite bertanggung jawab dalam penggalangan dan pelaporan penerimaan dana. Sementara sekolah melalui tim sosialisasi dan verifikasi bertanggung jawab pada verifikasi kebutuhan dan distribusi. Kedua, strategi mendorong kepedulian kolektif. Melalui sosialisasi masif, kepala sekolah menekankan filosofi gotong royong, bukan iuran. Penyerahan bantuan juga dilakukan oleh murid, pengurus OSIS, atau teman sekelasnya kepada murid yang membutuhkan.
Ini menanamkan nilai empati antar murid. Ketiga, implementasi sistem transparansi. Kepala sekolah mendorong komite untuk membuat laporan yang memuat dua aspek, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, diadakan audit internal dua pihak setiap 6 bulan yang hasilnya disampaikan pada saat pembagian rapot kepada seluruh orang tua murid. Keempat, mekanisme distribusi cepat dan tepat sasaran. Bantuan dikategorikan berdasarkan urgensi, berupa perlengkapan sekolah, uang saku, dan bantuan sosial lainnya. Wali kelas dapat mengajukan permintaan bantuan yang sangat mendesak. Refleksi penerapan program 5.000 bantu bersama. Pertama, peningkatan kepedulian kolektif. Tingkat partisipasi sukarela dana ini mencapai rata-rata 90-95%. Hal ini membuktikan keberhasilan menanamkan budaya kolektif ownership. 2. Dampak positif pada mutu pendidikan. Guru BK melaporkan penurunan angka ketidakhadiran murid penerima bantuan. Murid juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri di kelas karena memiliki perlengkapan yang layak. Dengan teratasinya masalah dasar, murid lebih fokus pada pembelajaran. 3. Penguatan hubungan sekolah dan komite. Sistem transparansi total membangun tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Komite kini menjadi mitra strategis dalam aspek kesejahteraan dan perlindungan anak, bukan hanya pembangunan fisik. Sejalan dengan mandat Sekolah Ramah Anak, program 5 menjadi model praktek baik akuntabilitas dan transparansi. Kesimpulan, program 5.000 bantu bersama adalah contoh nyata kepemimpinan transformasional yang mengubah inisiatif sederhana komite menjadi program unggulan yang terlembaga, berkelanjutan, dan berdampak masif. Kunci suksesnya adalah penguatan struktur kepemimpinan, empatik, dan inovasi transparansi. Untuk keberlanjutan, sekolah tetap mempertahankan prinsip 5 sebagai dana abadi. Program ini membuktikan bahwa kepedulian sekecil apapun jika dikelola dengan baik mampu menciptakan lingkungan belajar yang setara dan penuh harapan. Program 5.000 bantu bersama telah bertransformasi dari ide sederhana menjadi program unggulan yang berdampak signifikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari jadikan dana komite sebagai pondasi bersama untuk pendidikan yang bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.